Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Ajija. Kali ini di pelajaran IPS materi yang ketiga. Siswa-siswa Ibu kelas 7. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak Ibu, apa kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin masih berkaitan dengan keadaan keadaan sumber daya alam Indonesia dan kemaritiman Indonesia. Berikut materinya, tolong disimak baik-baik ya. Oke, kita mulai. Masuk yang pertama, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Masuk yang pertama ya. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, baik di daratan, di lautan, ataupun di udara. Dari mana asalnya? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang disediakan oleh Allah untuk kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, sangat banyak. Kenapa? Karena luas Indonesia yang panjang, membentang dari Sabang hingga Merauke, dan karena posisi Indonesia juga yang berada di garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Jadi sumber daya alamnya banyak yang terdapat di Indonesia karena potensi yang strategis tadi, lokasi yang strategis tadi. Nah, ada dua potensi unggulan di Indonesia, yaitu yang pertama potensi sumber daya alam daratan dan satu lagi potensi sumber daya alam lautan. Kita masuk yang pertama, potensi sumber daya alam di Indonesia, potensi sumber daya daratan. Artinya segala sesuatu yang berasal di darat. Jadi adanya di darat. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu hutan. Siapa yang nggak kenal hutan? Kita nggak perlu jauh-jauh ke Kalimantan untuk melihat hutan. Kalau kamu jalan-jalan ke UI, di sekitar kawasan UI itu sudah termasuk kawasan hutan. Nah, Indonesia memiliki kawasan hutan yang lebat dan memiliki daun hijau sepanjang tahun yang dikenal dengan nama hutan hujan tropis. Jadi ingat, hutan hujan tropis itu hutan yang daunnya hijau sepanjang tahun, daunnya lebat. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan di Indonesia juga dapat menghasilkan kayu, tanaman obat, buah-buahan, dan sebagai tempat tinggal flora dan fauna atau hewan dan tumbuhan. Oke, yang berikutnya adalah barang tambang. Nah, tadi kalau udah, yang kedua barang tambang. Barang tambang itu apa sih? Barang tambang itu barang berharga atau temuan berharga yang terdapat di dalam bumi yang kalau mau digunakan itu membutuhkan proses penggalian, kemudian pengolahan terlebih dahulu. Salah satu berikut ini beberapa contoh bahan tambang di Indonesia. Yang pertama minyak bumi dan gas. Gas yang kita pakai di rumah untuk masak itu ternyata diperoleh dulu, digali dulu, kemudian diolah dulu. Setelah jadi dalam bentuk tabung gas, baru bisa dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga minyak bumi, dirubah dulu jadi bensin, jadi minyak tanah, dan yang lainnya. Bukan minyak goreng ya, minyak bumi. Oke. Minyak bumi dan gas tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Kemudian yang kedua batu bara. Batu bara itu batu hitam yang mengandung unsur panas yang biasanya digunakan untuk bahan bakar. Terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Bauksit. Bauksit itu bahan untuk pembuatan besi, biji besi, kemudian nikel, timah, dan sejenisnya. Tersebar di Riau dan Kalimantan Barat. Yang keempat pasir. Ini pasir yang untuk bangunan ya, untuk bahan bangunan. Itu ada di Jawa Tengah, Lombok, Yogyakarta, Lampung, dan seterusnya. Yang terakhir emas. Emas dan perak nih masuknya, tersebar di Jawa Barat, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Bengkulu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya yaitu potensi sumber daya alam maritim. Nah, kita jalan-jalan ke laut, tadi di darat sudah. Sumber daya maritim berarti segala potensi sumber daya alam yang terdapat di laut atau di perairan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan atau negara yang memiliki luas laut lebih besar daripada luas daratan.
Luas garis pantai Indonesia mencapai 108.000 km persegi dan memiliki 17.504 pulau. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi yang kita tahu kan ada 5 pulau besar, tapi sebenarnya ada 17.504 pulau. Nah, kekayaan yang pertama ikan atau perikanan. Ikannya termasuk udang, kepiting, dan sejenisnya ya, yang ada di dalam laut. Pemanfaatan ikan di Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu maksudnya potensi ikan yang bisa ditangkap tapi tidak boleh semuanya dikonsumsi, tapi sebagian harus digunakan untuk dilestarikan. Namanya potensi lestari. Nah, menurut aturan internasional, jumlah tangkapan ikan maksimal 80% dari potensi lestari. Misalnya, kita dapat ikan nih, nelayan dapat ikan, terus dapatnya ternyata 1 ton. Nah, ketika dapat 1 ton, itu hanya boleh digunakan 80%, yang 20%-nya harus dikembangbiakan kembali. Itu namanya potensi lestari. Jenis ikan Indonesia juga dibedakan menjadi ikan perairan laut barat dan ikan perairan laut timur, karena Indonesia dibagi 3 bagian gitu ya. Nah, masing-masing jenis ikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai konsumsi makanan dan biasanya diekspor ke luar negeri oleh pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua, hutan mangrove. Nah, kalau kita sudah bicara ikan, kemudian yang kedua adalah hutan mangrove. Hutan mangrove itu hutan atau semak belukar yang adanya di pinggir pantai. Jadi dia hutan di pinggir laut. Biasanya hutan bakau ya kalau kita tahu. Nah, sama aja hutan mangrove, hutan bakau itu sama. Nah, luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 18-23% dari luas seluruh hutan mangrove di dunia. Hutan mangrove di Indonesia merupakan hutan terbesar di dunia, itu luasnya sekitar 18-23%. Biasanya digunakan sebagai tempat pemijahan bandeng atau pemijahan. Pemijahan itu proses pembenihan telur ikan sampai menjadi ikan. Pemijahan bandeng, kepiting, dan udang. Tapi secara ekologi atau secara fungsi lingkungan, hutan mangrove dapat mengurangi laju tsunami sehingga kita nggak gampang tsunami, mencegah abrasi, menahan gelombang tinggi, dan menyerap karbon di udara. Makanya kalau kita jalan-jalan ke pantai di Indonesia, walaupun panas, cuaca atau angin yang kita dapat tetap sejuk. Kenapa? Karena hutan di Indonesia, karena laut di Indonesia masih memiliki hutan mangrove yang luas. 3, terumbu karang. Ayo, terumbu karang hewan atau tumbuhan. Sekedar ibu ngasih tahu ya, buat yang sudah tahu, alhamdulillah. Buat yang belum tahu, terumbu karang itu adalah sejenis hewan, berasal dari hewan. 2, yang kemudian lama-lama menetap di batu, mengeras, kemudian menjadi koral. Koral itu jadi membeku, membusuk, kemudian membatu. Nah, Indonesia dikenal dengan sebutan coral triangle atau 3 dimensi terumbu karang atau 3 dimensi koral. Hal ini karena Indonesia berada di area segitiga karang, jadi pertemuan antara 3 karang gitu ya. Secara alami, persebaran karang tertinggi ditemukan di perairan sekitar Sulawesi, Maluku, bagian barat Papua, dan Nusa Tenggara. Ini kebanyakan di Indonesia bagian timur. Kemudian garam. Nah, siapa yang nggak tahu garam? Garam itu biasanya dipakai buat masak gitu ya. Nah, garam itu ternyata berasal dari air laut yang dikeringkan, kemudian menguap, dipanaskan di matahari, kemudian menguap. Setelah menguap menjadi kristal-kristal yang berbentuk padat. Nah, setelah jadi berbentuk-bentuk padat, baru diolah, dihaluskan, baru menjadi garam. Sentra industri garam Indonesia terdapat di Cirebon, di pabrik garamnya Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. 5, pariwisata. Nah, siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka jalan-jalan ke laut? Apa sih yang kita lihat dari laut? Ternyata laut Indonesia itu mendorong perhatian setiap orang, baik orang yang tinggal di Indonesia maupun orang yang tinggal di luar negeri. Bahkan mereka penasaran jalan ke Indonesia tuh ngapain sih, ada laut apa di Indonesia gitu ya. Seperti yang suka kita lihat turis yang ada di Pantai Kute, di Bali, atau di Papua dan sekitarnya. Nah, salah satu objek wisata pantai yang dikelola oleh masyarakat, salah satunya adalah Pantai Tenggiri di Bangka Belitung, Pantai Tanah Lot dan Kuta di Bali, serta Pantai Harlem di Papua. Ini pantai favorit yang ada di Indonesia.
Selain pantai, ada juga taman laut atau taman dalam laut yang terindah yang terdapat di Indonesia. Salah satu diantaranya Pulau Rubiah di Sabang, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Wakatobi dan Bunaken di Sulawesi, serta Raja Ampat di Papua. Siapa yang udah pernah jalan-jalan? Transportasi yang berikutnya. Selain sempat pariwisata, transportasi juga merupakan laut juga merupakan sarana transportasi atau penghubung antara manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, maupun penghubung atau perantara pengantar barang dari satu negara ke negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Ini dipakai sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang kita dulu sudah menggunakan transportasi laut. Nah, yang kita kenal kalau di laut namanya pelabuhan gitu ya. Pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain Pelabuhan Tanjung Priuk, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Bakahuni, dan lain-lain. Nanti cari sendiri sisanya. 7. Rumput laut. Nah, siapa yang suka makan agar-agar? Agar-agar itu terbuat dari rumput laut atau alga, ganggang atau alga. Nah, Indonesia memiliki 555 jenis rumput laut yang berbeda-beda. Biasanya rumput laut ini digunakan sebagai bahan makanan, bahan kesehatan, serta digunakan sebagai komoditas ekspor. Kamu tahu nggak, lipstik yang digunakan orang tua kamu atau alat kosmetik lain yang digunakan orang tua kamu itu banyak yang berasal dari rumput laut, ya. Jadi selain untuk bahan makanan, rumput laut juga digunakan untuk kosmetik dan biasanya diekspor ke luar negeri. Yang ke-8 dan yang terakhir adalah mutiara. Mutiara, Indonesia merupakan negara yang memiliki kualitas mutiara terbaik yang diakui dunia. Di Indonesia itu ada yang namanya mutiara Laut Selatan atau South Sea Pearl yang berasal dari kerang Pinctada maxima. Jadi kerangnya itu khusus memang hanya tinggal di laut-lautan tertentu, dan ketika dia sudah membeku menjadi kerang mutiara itu, nah itu mutiaranya berwarna putih, berwarna keemasan. Oh iya, berwarna keemasan. Ada juga yang berwarna merah jambu gitu ya. Nah, itu adalah kerang yang terbaik dan yang terkenal di dunia, diakui dunia. Harganya bisa ratusan juta mutiara itu. Kenapa? Karena tidak bisa hidup di sembarang lautan gitu ya. Dia hanya dapat hidup di perairan laut Indonesia, di perairan laut Filipina Selatan, di Myanmar, dan di Australia. Oke, anak-anak Ibu, demikian tadi pemaparan materi sumber daya alam. Semua yang kita miliki di darat dan di lautan selama ada di Indonesia berarti milik kita bersama. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Barangkali dewasa nanti kamu akan menjadi orang yang bisa mengolah sumber daya alam secara besar dan bisa bermanfaat bagi orang yang banyak. Nah, sebagai siswa dan sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, maka kita wajib bersyukur kepada Allah karena sudah menganugerahkan kita begitu banyak kekayaan. Ingat selalu untuk tetap menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya, dengan cara menghemat penggunaannya dan melakukan pembaharuan. Misalnya nih, kalau udah makan pisang, ditanam lagi pohon pisangnya. Kita buat yang kecil-kecil saja, yang ringan-ringan saja, gitu ya. Oke, terima kasih. Salam kangen dari Bu Ajijah. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu. Sampai sini pembahasan materinya. Terima kasih. Dilanjut. Oke, demikian tadi pemaparan materinya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Tolong diperhatikan dengan baik. Jika ada yang tidak mengerti, bisa diulang lagi, dibaca kembali, disimak baik-baik. Dan jika memang masih ada yang belum dipahami, kalian bisa langsung bertanya ke Ibu. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ini sudah pertemuan yang ketiga, berarti sudah 3 materi yang sudah Ibu bacakan. Nanti saat materi terakhir, maka LKS-nya juga harus sudah selesai dikerjakan. Sambil mencicil, kalian harus mengerjakan latihan 1, latihan 2, dan latihan 3 di buku LKS. Cukup bagian A-nya saja, B-nya tidak usah. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Pesan Ibu, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.